Kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus ya, kalau kita berbicara tentang tokoh yang bernama Yesus, kita merujuk kepada tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah umat manusia. Kalau kita melihat di dalam sejarah manusia, kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para muridnya memiliki dampak yang besar hingga hari ini. Ya, contoh paling gampang adalah masalah kesetaraan gender, masalah eh, anti perbudakan dan sebagainya. Jadi dampaknya itu sangat besar. Tetapi kalau kita melihat yang mengklaim atau percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan hanya orang Kristen. Ya, ada banyak agama di dunia ini yang mengklaim tentang Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan Yesus sebagai seorang nabi, ada yang bilang Yesus sebagai seorang guru, ada yang bilang Yesus hanya manusia biasa, atau bahkan ada yang bisa menerima Yesus sebagai salah satu perwujudan dari dewa-dewi yang ada. Mereka punya klaim-klaimnya sendiri tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya yang akan kita bahas hari ini, apa yang dipercayai oleh orang Kristen tentang Tuhan Yesus? Nah, topik ini yang akan kita bahas hari ini. Ya, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai sosok bernama Tuhan Yesus ini dari sudut pandang Kristen, nah ada satu quote dulu di awal dari William Lane Craig. Dia berkata seperti ini, agama Kristen berdiri dan jatuh bersama dengan pribadi Yesus Kristus. Mungkin kalau kita melihat agama Yahudi bisa tetap survive tanpa Musa. Agama Buddha bisa tetap survive tanpa ada sosok bernama Buddha, Siddhartha Gautama. Agama Islam bisa survive tanpa ada yang namanya Muhammad. Kenapa? Karena di dalam Yahudi pusatnya bukan Musa, tetapi Allah Yahweh. Di dalam Buddhisme pusatnya bukan Siddhartha Gautama, tetapi nanti Nirwana. Di dalam Islam pusatnya bukan Muhammad, tetapi Allah. Tetapi di dalam kekristenan, kekristenan tidak pernah bisa survive tanpa yang namanya Kristus. Mengapa? Karena Kristus di dalam kekristenan bukan hanya seorang nabi, tetapi Yesus sendiri juga adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal yang kita sudah bahas di dalam sesi sebelumnya. Ya, jadi kekristenan adalah sebuah agama ya yang percaya penuh pada Tuhan Yesus, bukan hanya sebagai nabi atau pendiri, tetapi juga sebagai Allah itu sendiri. Nah, kalau kita mau melihat mengenai Tuhan Yesus itu siapa, gitu ya. Nah, kita akan menemukan ada dua cara kita bisa melihat tentang Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Kristologi. Jadi Kristologi dari kata Kristus, ya, Kristos, Tuhan Yesus, dan juga Logos, ya, ilmu. Berarti ilmu yang mempelajari tentang Tuhan Yesus. Kristologi dari bawah. Jadi pendekatan pertama ini ada berbicara mengenai Yesus yang adalah manusia biasa. Kemudian kita melihat dari klaim-klaim atau perkataan-perkataan Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri. Dari sini kita melihat bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi dia adalah manusia yang lebih daripada manusia lainnya. Ya, ternyata dari klaim-klaim itu dia adalah Allah, gitu kan. Jadi itu kristologi dari bawah. Kristologi ini seringkali kita gunakan kalau misalnya ada teman kita yang beragama lain menanyakan tentang Tuhan Yesus, kok bisa sih seorang manusia kok dia juga Allah. Nah, kita biasanya menggunakan metode yang pertama. Kalau teman-teman lihat di YouTube gitu ya, orang-orang Kristen yang membela imannya, nah, biasanya mereka menggunakan metode ini. Tetapi metode ini memiliki satu kelemahan. Kalau kita tidak melihatnya dengan benar, kita akan berakhir pada satu kesimpulan bahwa Yesus hanya manusia biasa yang dipertuhankan oleh orang Kristen. Ini salah satu kelemahan yang kemungkinan bisa terjadi kalau kita melihat dari sudut pandang ini. Makanya ada sudut pandang yang benar yang seharusnya kita lihat, tetapi mungkin ini lebih sulit kita pahami karena ya harus paham dulu mengenai doktrin, mengenai Allah Tritunggal. Baru bisa kita melihat kristologi dari atas. Artinya apa dari atas? Artinya kita melihat Tuhan Yesus itu dia adalah Allah dulu, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang kita bahas sesi sebelumnya ya, yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Nah, jadi melihatnya dia sebagai Allah lalu turun menjadi manusia. Ini yang benar. Tetapi tentu
akan lebih sulit dipahami. Apalagi untuk orang-orang yang tidak pernah membahas seperti ini, atau untuk orang-orang yang masih awam, gitu, yang masih baru, tentu akan sulit. Tetapi itu yang benar, seharusnya seperti itu. Oke, nanti kita akan banyak membahas lebih ke pendekatan yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke sesi, masuk ke inti pembahasan kita, aku akan menjelaskan nih, tadi aku sudah sempat katakan, mengenai mungkin kita harus perlu suatu pemahaman di awal. Nah, jadi begini, Tuhan Yesus itu lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Dia meninggal sekitar tahun 30 Masehi. Kita saat ini ada di tahun 2021 ya, hampir masuk 2022. Tuhan Yesus mati di tahun 30 Masehi. Kemudian ketika dia mati, bangkit, dia naik ke surga, kemudian pengajaran kekristenan dilanjutkan oleh para rasul. Para rasul adalah para murid dari Tuhan Yesus. Ya. Kemudian dari para rasul, mereka memiliki yang namanya murid-muridnya mereka, ya anak rohani, gitu ya. Nah, para murid ini yang akan nanti meneruskan kisah penginjilan yang dilakukan oleh para rasul ketika mereka meninggal. Para rasul umumnya meninggal tahun 50 Masehi, 60 Masehi. Ada yang dipenggal, misalnya Paulus, ada yang disalib terbalik, misalnya Petrus, ada yang ditombak, ada yang digoreng, ada yang dijatuhkan dari bait Allah, macam-macam. Nah, jadi mereka sudah kebanyakan mati di tahun 50-60 Masehi. Kecuali Yohanes ya, yang masih bisa survive karena dia dibuang ke Pulau Patmos. Nah, kemudian kisah penginjilan itu berlanjut di tangan para murid dari para rasul. Para murid ini disebut sebagai bapak-bapak gereja. Ya, bapak-bapak gereja atau church father. Ya. Nah, bapak-bapak gereja ini akan meneruskan dari segi pengajaran ataupun dari segi penginjilan. Ya, dia akan menjadi suksesornya ya, penerus dari para rasul. Nah, kemudian ketika di tangan para bapak gereja, kekristenan itu berkembang. Ya, itu berkembang. Ketika suatu agama berkembang, tentu pasti bisa saja muncul yang namanya ajaran-ajaran yang sesat. Jadi, mulai muncul yang namanya ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat itu apa? Ajaran sesat adalah ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dipercayai oleh agama itu. Misalnya kalau Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, ajaran sesat mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, ajaran sesat bisa muncul dari dalam gereja ataupun dari luar gereja. Ya, tapi pada zaman awal-awal itu lebih banyak muncul dari dalam gereja. Ya, contohnya di tahun 325 ada seorang pemimpin gereja ya, Arkimandrit yang namanya Arius. Dia diminta oleh pimpinan gereja di Alexandria, Mesir, untuk berkhotbah pada hari Minggu. Di khotbahnya itu dia berkata bahwa anak Allah Tuhan Yesus itu pernah tidak ada. Lalu khotbahnya itu menggegerkan gereja. Kenapa? Kalau Yesus pernah tidak ada, berarti kan Yesus punya permulaan. Kalau dia punya permulaan, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi dia bukan Allah. Lalu menggegerkan. Karena ajaran ini terus kemudian ikut berkembang, banyak orang yang percaya ajaran sesat ini, maka gereja mengadakan yang namanya konsili, suatu pertemuan untuk membahas apa yang dipercaya gereja, mana yang benar. Makanya ada konsili-konsili gereja. Yang pertama namanya konsili Nikea, lalu ada Nikea Konstantinopel, lalu ada misalnya Chalcedon, dan macam-macam. Ya, macam-macam. Ada sekitar 7. Ya. Nah, jadi di konsili ini para bapak gereja dari berbagai macam wilayah ya bertemu dan mereka membahas mengenai apa yang mereka percaya. Akhirnya dirumuskan muncul yang namanya pengakuan iman atau credo. Nah, itulah hasil rumusan. Bukan berarti mereka menciptakan, no, tapi mereka sudah percaya lalu muncul yang sesat, maka kemudian direspon dengan mengadakan konsili, lalu produknya adalah pengakuan iman. Nah, hari ini kita akan melihat dari satu pengakuan iman, yaitu pengakuan iman Nikea tahun 325 Masehi. Nah, itu akan menjadi dasar ya pembahasan kita. Tapi nanti kita bacanya langsung perbagian-perbagian supaya nggak kelamaan kita baca dulu di awal semua ya. Jadi kita akan bahas perbagian. Oke, kita sudah clear masalah arti ya. Nah, sekarang kita masuk ke
inti pembahasan kita. Poin yang pertama adalah Tuhan Yesus sebagai Allah atau sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Poin yang pertama ini akan menghubungkan antara sesi Tritunggal dengan sesi Kristologi. Kita baca dulu sebuah penggalan dari pengakuan iman Nikea. Ini agak mirip ya sama pengakuan iman Rasuli, tapi ini yang Nikea. Ya. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakkan dan bukan diciptakan. Satu zat hakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Jadi kalau kita melihat ya dari pengakuan iman Nikea ini, kita mengerti orang Kristen percaya pada berapa Allah? Satu Allah ya. Aku percaya pada satu Allah. Dalam Ulangan 6 ya, di dalam Shema-nya orang Israel dikatakan, dengarlah ya orang Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi sejak mulanya orang Kristen itu meneruskan ajaran Yahudi bahwa Allah itu cuma ada satu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Allah itu cuma ada satu, siapakah Allah itu? Nah Allah yang satu itu siapa? Nah Allah yang satu itu, kalau kita baca di 1 Korintus ya, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi siapa Allah yang satu itu? Allah yang satu itu adalah Bapa, Allah Bapa. Nah, terus Yesus Allah bukan? Nah, itu nanti tunggu sabar. Ya. Jadi Allah Bapa, Allah yang satu itu adalah Allah Bapa. Lalu pertanyaannya, seperti apa Allah Bapa? Allah Bapa itu seperti apa? Kalau kita melihat di Yohanes ya, 1 Yohanes 4, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih, berarti Dia adalah pribadi yang mengasihi. Setelah Dia menciptakan manusia, oke, Allah mengasihi manusia. Pertanyaannya, sebelum Allah menciptakan manusia, siapa yang Dia kasihi? Sebelum Allah menciptakan manusia, siapa yang Allah kasihi? Oke, ada yang jawab malaikat. Malaikat, serafim, gerubim, semua disebut oke, bebas. Oke, sekarang sebelum ada malaikat, sebelum Allah menciptakan malaikat, siapa yang Allah kasihi? Sebelum ada apa-apa, siapa yang Allah kasihi? Secara definisi, kasih itu adalah sesuatu yang sharing, ya, berbagi, exchanging, saling tukar. Maka kalau di kekekalan tidak ada siapa-siapa, nah lalu siapa yang Allah kasihi? Kalau Allah mengasihi dirinya sendiri saja tidak cukup, karena tadi kasih itu sharing, berbagi. Kasih memerlukan lebih dari satu pribadi. Ya. Tapi kalau Allah itu ada lebih dari satu, Allah lebih dari satu, ya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ada sebuah pertentangan. Allah itu artinya pribadi yang tak terhingga. Kalau tak terhingga, berarti hanya ada satu. Kalau ada dua yang tak terhingga, maka mustahil. Tak terhingga itu cuma ada satu. Maka tidak mungkin Allah itu lebih dari satu. Tetapi kalau Allah cuma satu, kok Dia kasih? Nggak bisa. Kalau Dia hanya Dia tok, satu pribadi tok, maka Dia pada mulanya tidak kasih. Ketika Dia menciptakan, baru Dia dikatakan mengasihi.
Mengasihi siapa? Mengasihi ciptaannya. Maka sekarang pertanyaannya, siapa yang Allah kasihi di kekekalan? Siapa yang Bapa kasihi di kekekalan? Siapa? Nah, di dalam kekristenan yang dikasihi oleh Bapa namanya adalah anak. Ada Bapa, ada anak. Itulah mengapa Yesus disebut sebagai anak Bapa, anak Allah. Karena dia dikasihi oleh Bapaknya. Sejak kapan? Sejak kekekalan. Kenapa harus sejak kekekalan? Karena kalau tidak dari kekekalan, berarti Allah Bapa pernah tidak mengasihi. Kalau Allah Bapa pernah tidak mengasihi, lalu tiba-tiba dia menciptakan Yesus, lalu dia mengasihi Yesus, lalu dia jadi Allah yang mengasihi manusia, maka gawat. Kenapa gawat? Berarti Allah berubah. Dia pernah tidak mengasihi, lalu tiba-tiba mengasihi. Siapa tahu suatu hari nanti Allah tidak mengasihi lagi. Nah, kan kita harus takut kalau kayak gitu. Jadi Allah itu pelin-pelan. Nah, tetapi kalau kita melihat Yesus dikasihi oleh Allah Bapa sejak kekekalan. Makanya kita tenang karena orang Kristen percaya Allah itu kasih sejak kekal, tidak berubah sampai sekarang, sampai nanti, sampai selama-lamanya. Ya, jadi Yesus disebut sebagai anak Bapa atau anak Allah karena dia dikasihi oleh Bapaknya sejak kekekalan. Dan dia bukan hanya dikasihi oleh Allah Bapa, tetapi ketika dia menerima kasih itu, dia mengembalikan kasihnya Allah Bapa. Kepada siapa? Kembali kepada Allah Bapa. Jadi mereka sudah saling mengasihi sejak kekekalan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mereka mengasihi? Bagaimana Allah Bapa bisa mengasihi Yesus? Bagaimana Yesus bisa mengasihi Allah Bapa? Bagaimana kasih itu bisa disampaikan? Jawabannya melalui Roh Kudus. Di dalam Alkitab dikatakan Roh Kudus mencurahkan kasih. Nah, berarti Roh Kudus sebagai yang mencurahkan kasih juga sudah harus ada sejak kekekalan. Oke, gitu ya. Maka Kristenan percaya hanya ada satu Allah, tidak lebih. Tidak satu tok gitu ya, tapi juga tidak lebih dari satu. Tapi seimbang. Nah, inilah kekristenannya Allah Tritunggal. Selain itu, mengapa Yesus disebut sebagai anak Allah atau anak Bapa? Mengapa? Karena Yesus di dalam Yohanes 8 ya ayat 42 berkata, dia keluar dari Allah Bapa. Sama seperti apa? Sama seperti begini. Kalau anak kucing keluar dari kucing, dari orang tuanya kucing. Ya, kalau orang tuanya kucing, anaknya pasti kucing. Kalau anjing punya anak keluar, anaknya pasti juga anjing. Maka kalau Allah punya ada sesuatu keluar dari dalam Allah ya, dalam hal ini Yesus, berarti Yesus juga anak Allah. Dia memiliki hakikat atau sifat atau zat yang sama dengan Allah Bapa. Ya, makanya Yesus satu hakikat dengan Allah Bapa. Karena Yesus keluar dari Bapa, berarti mulanya Yesus di dalam Bapa. Di dalam Bapa sebagai apa? Yohanes 1 mengatakan Yesus berada di dalam pangkuan Bapa. Bukan berarti Allah Bapa duduk, Yesus ditaruh di lututnya gitu. No. Di dalam pangkuan artinya berada di dalam hubungan yang sangat dekat antara Allah Bapa dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi Yesus sebagai anak Bapa karena dia keluar dari Bapa. Nah, sekarang pertanyaannya sejak kapan Yesus keluar dari Bapa? Sejak kekekalan. Kenapa? Karena kalau tidak dari kekekalan, maka ya berarti Bapa tidak kekal mengasihi Yesus. Maka Yesus pun harus ada sejak kekekalan. Oke. Oke, David oke. Ya. Nah, itu ya. Jadi kita harus paham dulu masalah Yesus sebagai anak Bapa. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, istilah Bapa itu digunakan kata Theos. Ya, T-H-E-O-S, Theos, artinya Allah. Para bapak gereja memahami kata Theos berasal dari kata Thea atau Thein yang berarti memandang. Karena Allah itu kekal, Allah Bapa kekal, maka sifat memandang itu juga kekal. Maka pertanyaannya siapa yang dipandang oleh Allah atau Bapa sejak kekekalan? Karena nggak ada yang lain di luar Allah Bapa, karena pada mulanya hanya ada Allah Bapa, maka dia memandang dirinya sendiri.
Karena dia memandang dirinya sendiri sejak kekal, maka muncullah suatu gambaran tentang dirinya sendiri yang ada dari dalam dirinya sendiri. Siapa itu? Ya Tuhan Yesus. Berarti kan anak yang di dalam Bapa lalu keluar. Nah, maka Yesus karena dia mencerminkan siapa itu Allah Bapa, maka kita sebut sebagai gambar Allah. Kalau manusia, terus kita difoto, lalu ada gambaran kita nyebutnya apa? Foto, gambar, gitu kan, yang menunjukkan siapa kita. Maka sama, yang menunjukkan Allah Bapa ya kita sebut sebagai gambar Allah. Ingat ya, manusia itu bukan gambar Allah. Gambar Allah itu Tuhan Yesus. Dan terus di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia. Dan apa? Kalimatnya apa? Menciptakan manusia menurut gambar Allah. Berarti diciptakan mengikuti pola dari si gambar Allah. Siapa gambar Allah? Tuhan Yesus. Maka manusia itu diciptakan mengikuti atau menurut Tuhan Yesus. Jadi gambar Allah yang sejati, yang benar-benar mencerminkan Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah, jadi manusia diciptakan menurut gambar Allah. Nah, karena Yesus keluar dari Bapa, dia menunjukkan siapa itu Bapa. Sama seperti perkataanku. Perkataanku keluar dari dalam mulutku. Perkataanku menunjukkan siapa aku. Dengan teman-teman mendengar suaraku, teman-teman tahu nih, aku orangnya seperti apa. Dengan teman-teman misalnya menerima telepon dari orang X, teman-teman kira-kira bisa tahu nih orang X itu seperti apa. Ya sama, karena Yesus menunjukkan siapa itu Bapa, dari Tuhan Yesus kita bisa tahu Allah Bapa, maka dalam Alkitab Yesus disebut sebagai firman Allah yang menggambarkan siapa itu Allah, yang menyatakan siapa Allah. Gitu ya. Nah, Allah itu harus punya firman. Kenapa? Karena kalau Allah nggak punya firman, nggak punya perkataan, berarti dia bisu. Kalau Allah nggak punya roh, yaitu Roh Kudus, berarti Allah itu mati. Karena sesuatu yang hidup harus punya roh. Oke. Ya, sama pertanyaannya. Sejak kapan Allah punya firman? Ya tentu sejak kekekalan. Kalau nggak dari kekekalan berarti Allah pernah bisu, pernah nggak bisa berkata-kata gitu kan. Nah, maka Allah pun punya firman harus sejak kekekalan. So, kita tahu sampai sekarang, sampai saat ini ya kita tahu Yesus adalah Allah. Dia digambarkan sebagai anak Bapa, digambarkan sebagai gambar Allah, digambarkan sebagai firman Allah. Nah, ada satu lagi. Alkitab menyebut Yesus sebagai cahaya kemuliaan Allah. Di dalam Ibrani dikatakan, Ia, Tuhan Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Yesus digambarkan sebagai cahaya kemuliaan Allah. Ya, sebagai cahaya. Nah, kalau kita punya lampu, kita lihat cahaya keluar dari lampu, kita lihat apa? Kita lihat apa? Kita lihat sesuatu yang menunjukkan siapa itu lampu. Ya, cahayanya kan. Ya sama. Yesus sebagai cahaya kemuliaan, dia menunjukkan siapa itu Bapa. Sejak kapan cahaya itu ada? Ya sejak kekalan. Seorang bapak gereja, Gregory Nisa, berkata seperti ini. Kalau kita melihat lampu ya, lampu kita nyalakan. Pertanyaannya, sejak kapan cahaya itu keluar setelah lampu itu menyala? Jawabannya, pada saat yang bersamaan. Kalau lampunya menyala, pasti ada cahaya yang keluar. Tidak bisa lampu itu menyala dulu, terus 5 menit cahayanya baru keluar. Nggak bisa. Cahaya keluar bersamaan dengan lampu yang menyala. Maka hal yang sama juga terjadi pada diri Allah. Allah Bapa sejak kapan adanya? Sejak kekekalan. Maka Yesus harus ada sejak kekekalan. Ya, gitu ya. Jelas, kalau kita melihat di sini, Yesus adalah anak Allah, gambar Allah, firman Allah, cahaya kemuliaan Allah. Oleh karena itu kita melihat Yesus memiliki tadi hakikat dan substansi yang sama dengan Allah Bapa. Pertanyaan berikutnya, apakah Alkitab itu menunjukkan Yesus itu sehakikat dengan Allah Bapa? Ada nggak buktinya? Atau cuma omong tok gitu? Ada nggak buktinya kalau Yesus itu Allah?
Walaupun Alkitab tidak pernah berkata dengan jelas kalau Yesus berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku," nggak pernah ya ada kalimat seperti itu. Tetapi kita bisa melihat ada 3 hal ya, yang bisa kita simpulkan bahwa hal ini yang menyimpulkan bahwa Yesus itu satu hakikat dengan Allah Bapa. Kalau Yesus itu juga adalah Allah. Yang pertama, Alkitab Perjanjian Baru ya, menggunakan kata theos, artinya Allah, untuk Tuhan Yesus. Walaupun dalam banyak kasus kata theos digunakan untuk Allah Bapa, tetapi Alkitab menggambarkan beberapa kali istilah theos digunakan untuk Tuhan Yesus. Contoh, di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman siapa? Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Siapa? Allah di sini siapa? Allah Bapa. Firman itu adalah Allah. Jadi firman bukan Allah Bapa, tetapi firman bersama dengan Allah Bapa. Yesus bersama dengan Allah Bapa. Dan firman itu Yesus juga adalah Allah. Atau misalnya di dalam Yohanes 1 ya, misalnya Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Atau misalnya di dalam Yohanes 20. Bahkan di dalam teks-teks kuno, tadi ayat 18 tadi itu, isinya adalah, tetapi Allah yang tunggal itu. Jadi Yesus digambarkan sebagai Allah juga. Di dalam Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nggak mungkin, ini sebuah ekspresi Thomas kaget. Ya Tuhan gitu, nggak mungkin. Karena Thomas itu kagetnya dari ayat sebelum-sebelumnya. Lalu di sini dia ngomong, "Ya Tuhanku" tuh di ayat 28. Maka itu bukan sebuah seruan kagetnya Thomas, tetapi sebuah seruan bahwa Thomas itu memang menganggap Yesus sebagai Tuhan. Atau yang kedua misalnya, kata kurios, itu kelebihan U ya, salah ya. Kurios artinya Tuhan, untuk Tuhan Yesus. Nah, istilah kurios juga digunakan beberapa kali. Kalau kita melihat di dalam sejarah Alkitab Perjanjian Lama, kita menemukan istilah kurios digunakan untuk menyebut Allah orang Israel. Allah orang Israel atau YHWH atau kita sebut sebagai Yahweh gitu ya. Seringkali mereka tulis YHWH dan mereka baca Adonai, artinya Tuanku. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Yesus juga disebut sebagai Tuan atau Kurios. Memang istilah Kurios tidak selalu berarti Tuhan sebagai Allah, memang. Tetapi kalau kita membaca konteksnya kitab Ibrani, kitab Alkitab Perjanjian Lama, kita mengerti di dalam beberapa kasus Yesus mengklaim diri sebagai Allah Yahweh. Itu ada ayat-ayatnya, kalau mau dibaca sendiri bisa. Dan yang terakhir adalah tentang klaim-klaim Tuhan Yesus bahwa dia itu ilahi, bahwa dia juga adalah Allah. Misalnya di dalam Yohanes 8 ya, di dalam Yohanes 8 ayat 57. Tuhan Yesus berkata, ini ya, orang Yahudi berkata, "Umurmu belum 50 tahun, engkau telah melihat Abraham." Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi," ya, teks aslinya mengatakan sebelum Abraham dijadikan, diciptakan, aku telah ada. I am, artinya apa? Yesus sudah ada sebelum Abraham. Aku terus-menerus ada, gitu. Kalimatnya kayak gitu. Jadi Yesus mengklaim bahwa dia adalah Allah. Nah, kalau teman-teman mau tanya nanti, aku mungkin bisa jelasin lebih lanjut ya, lebih lebar. Konteks ayat itu seperti apa, gitu ya. Ya kalau mau tanya, kalau nggak tanya ya aku nggak jelasin. Oke, kita sudah clear Yesus sebagai Allah dan dia sudah ada sejak kekalan. Mungkin teman-teman agak bingung ya, ya memang pasti akan bingung karena agak berat sekali gitu ya di bagian-bagian awal tadi ya. Tapi intinya Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Oke, intinya itu aja. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua mengenai Tuhan Yesus yang menjadi manusia atau kita sebut sebagai inkarnasi. Inkarnasi artinya masuk dalam daging, artinya Yesus mengenakan daging manusia. Kita baca dulu ya lanjutan dari pengakuan iman Nikea tadi. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maria serta menjadi manusia.
Nah, sebelum membahas mengenai inkarnasi, kita harus terlebih dahulu memahami mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia. Semua bermula dari Taman Eden. Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan dan ia membuat semuanya baik. Manusia adalah ciptaan yang unik dibandingkan binatang, bukan hanya karena memiliki akal budi, tapi karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan menurut gambar Allah artinya apa? Siapa gambar Allah? Ya tadi, Yesus. Jadi manusia diciptakan untuk apa? Untuk mencerminkan siapa Tuhan Yesus. Tapi kemudian manusia memilih untuk berbuat dosa. Allah berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Mati bukan hanya secara fisik, tetapi mati berarti manusia ada di dalam keadaan di bawah kuasa kematian. Nah, Athanasius, Bapak Gereja ya, berkata, ketika manusia berdosa, ia tidak hanya mati secara fisik, tetapi manusia berada dalam state of death and corruption. Artinya manusia berada di dalam bawah kuasa kematian. Makanya gereja-gereja timur seringkali menggunakan dosa itu berada di bawah kuasa kematian. Gitu ya. Nah, jadi artinya apa di bawah kuasa kematian? Atau corruption di sini ya. Corruption artinya begini. Manusia itu kan diciptakan dari ketiadaan, dari tidak ada gitu kan, lalu kemudian Allah menciptakan menjadi ada, dari tanah menjadi manusia. Corruption, Athanasius berkata, artinya adalah kebalikan, proses kembalinya manusia ke keadaan ketiadaan itu. Jadi proses mundur, manusia menjadi rusak gitu ya. Ya sama kayak kalau kita kayak lihat rewind gitulah ya, dari maju jadi mundur, ya itulah corruption. Itulah akibat dari manusia yang hidup di dalam dosa. Nah, ketika Allah melihat bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa, bahwa manusia itu menuju kebinasaan, manusia ini akan mati nih, akan apa? Akan terpisah dari Allah nih. Maka apa yang dilakukan oleh Allah sebagai pencipta manusia? Apakah Allah akan membiarkan manusia itu berdosa dan membiarkan manusia itu mati? Kalau Allah membiarkan itu terjadi, ini kata Athanasius ya, maka kenapa manusia harus diciptakan oleh Allah dari mulanya? Bukankah lebih baik tidak kalau Allah tidak pernah menciptakan manusia daripada Allah menciptakan manusia lalu kemudian ketika ciptaan itu berdosa dan Allah membiarkan atau membuang manusia itu, ya kan? Jadi kenapa kok Allah menciptakan manusia? Kalau Allah mau menciptakan manusia dan manusia jatuh dalam dosa, maka seharusnya Allah menyediakan sebuah jalan keluar bagi keadaan manusia, gitu ya. Oke. So, jadi kita sudah paham. Nah, lalu bagaimana ketika manusia diciptakan dalam dosa, solusinya apa? Apakah hanya dengan memberikan hukum Taurat manusia bisa diselamatkan? Ya kita sudah bahas kemarin ya, minggu lalu di bagian keselamatan. Apakah hanya dengan melakukan hukum manusia bisa diselamatkan? Apakah hanya dengan berbuat baik bisa diselamatkan? No, kenapa tidak bisa diselamatkan? Karena dosa itu masalah hati. Dosa bukan masalah perilaku. Kalau dosa hanya masalah perilaku, masalah perbuatan jahat, maka hanya dengan diberi hukuman atau diberikan kamu harus ya berubah ya, berbuat baik ya, maka bisa diselesaikan. Masalahnya dosa itu jauh lebih buruk daripada kesalahan perbuatan. Dosa adalah masalah hati, maka hukum tidak pernah bisa menyelamatkan manusia. Itulah mengapa harus ada yang lebih dari hukum. Gitu ya. Makanya hukum Taurat tidak pernah dirancang untuk keselamatan. Hukum Taurat dirancang untuk apa? Untuk menunjukkan, ini loh, Allah itu standarnya seperti ini. Ini loh, manusia itu yang melanggar itu seperti ini. Terus solusinya bagaimana? Iya, ini beriman pada siapa? Pada juru selamat yang bisa menyelamatkan. Hukum tidak pernah bisa menyelamatkan. Hukum menunjukkan siapa juru selamat itu. Ya, untuk memenuhi keadilan dan kasih dari Allah, maka Yesuslah yang datang dan menyelamatkan manusia. Yesuslah juru selamat itu. Maka pertanyaannya sekarang, kenapa kok harus Yesus yang datang? Kenapa kok enggak Allah Bapa? Kenapa enggak Roh Kudus yang jadi manusia? Ya karena tadi manusia diciptakan menurut apa? Menurut gambarnya siapa? Menurut Tuhan Yesus kan? Menurut Sang Firman. Maka
Ini ya, manusia diciptakan menurut gambar Sang Firman dan penciptaan manusia terjadi melalui Sang Firman. Itulah mengapa Sang Firman yang menjadi manusia. Allah Bapa memberikan ciptaan kepada Tuhan Yesus. Maka ketika ciptaan itu berdosa, ya Tuhan Yesus yang harus menebusnya. Nah, sekarang pertanyaan lain, kenapa kok Yesus ya harus jadi manusia? Kenapa kok nggak malaikat aja yang Allah suruh jadi manusia gitu ya? Kenapa? Karena manusia berdosa kepada Allah, maka hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa. Dengan keadaan Yesus sebagai yang ilahi, ketaatan dan kesengsaraannya menjadi sempurna dan dapat menanggung murka Allah terhadap dosa manusia dan mengalahkan kematian selamanya. Nah, jadi itu alasannya, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah hanya mau menyelamatkan manusia? Kenapa kok setan nggak diselamatkan oleh Allah? Nah, teman-teman tanya, nanti takut jawab. Ya, gitu ya. Jadi jelas, karena kasihnya, Yesus mau datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Allah bisa nggak langsung menyelamatkan manusia tanpa pakai jadi manusia? Ya bisa, dengan satu jentikan jari dosa manusia hilang, bisa. Tapi kalau itu terjadi, maka Allah tidak lagi menjadi Allah yang adil. Dosa harus dihukum. Nanti Lucifer bisa marah sama Tuhan. Loh, aku dosa dihukum, kok manusia dosa nggak dihukum? Atau kalau Allah membiarkan manusia berdosa, bisa enggak? Bisa, gitu ya. Tapi Allah menjadi Allah yang mentoleransi dosa. Padahal Allah itu sifatnya anti terhadap dosa, benci terhadap dosa, lawannya dosa. Nah, maka kontradiksi, gitu ya. Makanya harus apa? Harus ada keadilan Allah, harus ada kasihnya Allah. Dan dua-duanya bertemu di dalam pribadi Tuhan Yesus. Oke, jadi sampai situ ya. Ada satu hal lagi yang penting ya. Kenapa Yesus harus Allah tadi? Yang kedua, kenapa Yesus harus manusia? Kenapa penyelamat harus manusia? Karena manusia yang berdosa, maka Tuhan Yesus supaya bisa menyelamatkan manusia harus menjadi manusia juga. Karena dengan keadaannya sebagai manusia, dia bisa menggantikan kita menaati seluruh hukum Allah dengan sempurna dan menanggung hukuman dosa manusia. Juga supaya dia bisa merasakan segala kelemahan kita. Ibrani 2 ayat 17. Apa artinya menjadi manusia? Nah, sekarang pertanyaan itu. Yesus menjadi manusia. Artinya apa? Menjadi manusia. Artinya, manusia itu memiliki yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Ada unsur fisik tubuh, ada unsur yang non-fisik, jiwa, dan roh. Nah, sekarang manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Maka pertanyaannya, kalau Yesus menjadi manusia, apakah dia memiliki ketiganya? Ya iya, harus iya. Menjadi manusia seutuhnya. Berarti Tuhan Yesus harus memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Tidak boleh hanya tubuh saja, tapi nggak punya jiwa, nggak punya perasaan manusia. Nggak boleh hanya rohnya saja, tapi nggak punya tubuh manusia. Harus punya semuanya. Kenapa kok Yesus harus punya semuanya? Kenapa? Kenapa? Karena ini ya, ada sebuah quote ya dari seorang bapak gereja, Gregory of Nazianzus. Ya. Dia berkata, quote non assumptum non sanatum. Artinya, apa yang tidak dia jadi, tidak dia selamatkan. Apa yang dia satukan dengan dirinya sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal, itulah yang diselamatkan. Artinya gini, kalau Yesus menjadi manusia, dia punya tubuh, maka tubuh kita ini bisa diselamatkan. Kalau Yesus hanya pura-pura jadi manusia, tidak punya tubuh, maka tubuh kita tidak bisa diselamatkan. Kalau Yesus hanya punya tubuh tapi tidak punya pikiran manusia, ya maka pikiran kita nggak akan bisa diselamatkan. Maka nanti yang masuk surga hanya tubuhnya saja, nggak pakai pikiran. Nah, supaya pikiran kita bisa diselamatkan, maka Yesus harus punya pikiran manusia. Itulah mengapa di dalam Injil ya, kitab Injil dikatakan Yesus bertumbuh, berkembang di dalam hikmatnya. Sebagai apa? Sebagai manusia. Hikmat manusianya, bukan hikmat Allahnya. Jadi gitu ya, harus punya itu semua. Seorang penulis, David Wilhite berkata, if God chose to save us in person in our midst and we are an flesh person. Kalau Allah mau menyelamatkan kita dan kita adalah manusia yang punya tubuh, punya daging,
then God must have decided to become enfleshed entirely. Maka Yesus harus menjadi manusia seutuhnya, harus punya daging seutuhnya, bukan hanya penampakan daging, harus benar-benar punya tubuh manusia. Finally, if God chose to save us completely, then God must save us body and soul. Kalau Allah mau benar-benar menyelamatkan kita seutuhnya, maka Allah harus memiliki tubuh, jiwa, dan roh manusia. Gitu ya. Sudah jelas, Yesus harus Allah dan harus manusia untuk menyelamatkan kita. Nah, maka sekarang pertanyaannya, bagaimana? Yesus kan Allah. Sebagai Allah kan dia tak terbatas ya. Tak terbatas, tidak bisa mati, tidak bisa lapar. Bagaimana Allah ya, yang tidak bisa mati, yang tak terbatas, bisa menjadi manusia? Yang bisa mati, yang bisa lapar, yang bisa haus, yang terbatas. Bagaimana caranya? Yang tidak terbatas itu menjadi terbatas. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Gereja Agustinus berkata seperti ini. Dia, Tuhan Yesus, mengenakan apa? Menambahkan natur atau kodrat atau hakikat kemanusiaan kepada dirinya yang adalah Allah. He added man's nature to God tanpa melepaskan keilahiannya. Kenapa? Karena Allah nggak boleh berubah. Kalau Yesus Allah, terus dia nggak jadi Allah, dia hanya jadi manusia. Nah, Allah kok bisa berubah? Nggak bisa. Allah tidak bisa berubah. Makanya Yesus ketika jadi manusia, dia tetap Allah. Tapi ditambahkan natur kemanusiaannya. Ya, jadi ditambahkan ya. Bukan berarti digantikan, tapi ditambahkan. He who was born as the only son of his mother was already the only son of his father. Yesus yang lahir dari Maria, dia sebenarnya sebelum dari Maria, dia sudah kekal, Allah yang kekal. He was fashioned as man by the mother. Dia menjadi manusia, memiliki tubuh manusia melalui Maria, ya, melalui dagingnya Maria, whom he himself had made. Maria adalah ciptaannya Yesus sendiri, ya, existing eternally with his father. He took a temporal existence from his mother, created by his mother, after his father. He was uncreated by his father before all time. Artinya gini, Yesus menjadi manusia. Dari mana kemanusiaan Yesus itu ada? Dari Maria. Jadi tubuhnya Yesus dari mana? Dari Maria. Tetapi sebelum Yesus lahir dari Maria, dia sudah kekal. Dia adalah Allah. Ya, sebagai Allah, dialah yang menciptakan Maria, gitu ya. Maka sudah jelas ya, harus paham dulu konsep ini, harus paham. Dalam pengakuan iman Nikea jelas Yesus atau Sang Anak turun ke dunia dalam Sang Firman tidak berhenti menjadi Allah saat dia menjadi manusia. Tidak juga berarti bahwa dia pergi meninggalkan surga dan tahtanya. Namun dalam artian dia menambahkan kodrat manusia pada dirinya. Karena Yesus lahir dari Maria tanpa ayah, maka Yesus tidak punya yang namanya natur dosa. Walaupun dalam menjadi manusia, Tuhan Yesus memiliki hawa nafsu yang tidak bercela seperti rasa lapar, haus, kelelahan, dan bahkan bisa mati. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, apakah Yesus nggak di surga? Loh, dia tetap di surga. Sebagai apa? Sebagai Allah. Sebagai Allah, dia tetap maha hadir. Tapi sebagai manusia, dia terbatas di dalam tubuh Yesus itu. Nah, sekarang kita masuk ke sedikit intermezzo masalah Maria. Maria ini siapa? Nah, ada sebuah perdebatan yang katanya Maria itu dia suci ya, sejak lahir tidak punya dosa. Ya salah. Kalau Maria adalah orang yang suci sejak lahir, maka dia nggak perlu mati, nggak bisa mati. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah, Maria itu pernah mati. Nah, maka apa? Maka Maria itu sama seperti kita. Alkitab pun mengatakan hal yang sama. Maria adalah orang yang sama dengan kita. Maria adalah orang yang juga lahir memiliki natur dosa. Sama seperti kita. Tetapi sebelum Tuhan Yesus itu masuk ya, benih ilahi itu masuk ke dalam rahimnya Maria, Roh Kudus turun, kan ada teksnya kan, Roh Kudus turun menaungi Maria. Dan apa yang terjadi? Mempersiapkan tempat untuk Yesus, plus Roh Kudus itu menyucikan Maria. Kenapa harus disucikan terlebih dahulu? Karena yang ilahi, yang kudus, Tuhan Yesus mau menempati Maria. Nggak bisa Allah menempati sesuatu yang dosa, maka harus dibersihkan dahulu. Itulah mengapa Maria dikuduskan terlebih dahulu oleh Roh Kudus, baru Tuhan Yesus turun. Masuk ya, benih ilahinya masuk ke dalam Maria, lalu kemudian lahir. Nah, jadi intinya di situ. Nah, Maria
adalah manusia biasa yang diberi rahmat. Kenapa diberi rahmat? Kita mengatakan karena dia tidak seperti wanita yang lain. Maria adalah wanita yang tulus hatinya dan seterusnya ya. Itulah mengapa Alkitab mengatakan ya, Elizabeth berkata kepada Maria, ibu dari Tuhanku, Bunda Allah. Kalau di dalam istilah-istilah gereja timur ya, atau Katolik pun juga mengatakan Bunda Allah. Maria Bunda Allah, atau dalam bahasa Yunaninya Theotokos. Apakah berarti Maria itu Tuhan? Bukan. Istilah Bunda Allah itu kenapa nih Maria disebut sebagai Bunda Allah? Karena Yesus itu Tuhan dan Yesus lahir melalui Maria. Maka Maria dikatakan ibunya Yesus. Ibunya siapa? Yesus kan Tuhan. Ibunya Tuhan. Yesus adalah Allah, maka Maria ibunya Allah. Bukan dalam artian Maria yang menyebabkan Yesus jadi Tuhan. No. Tetapi Maria adalah sarana atau alat Yesus yang adalah Tuhan untuk lahir menjadi manusia. Gitu ya. Bapak Gereja Cyril berkata, we do say that she is also mother of God. Kita mengatakan Maria adalah ibu dari Allah, ibu dari Yesus maksudnya. Not as though the nature of the word had the beginning of its existence from flesh. Bukan berarti dalam artian Yesus itu baru ada dari Maria, bukan. Sebelum dia masuk ke dalam rahim Maria pun dia sudah ada sebagai Allah yang kekal. Oke. Sampai sini kita mengerti, Yesus adalah Allah, tapi dia juga adalah manusia. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan lain. Bagaimana bisa manusia yang bernama Yesus itu juga adalah Allah? Bagaimana caranya yang tak terbatas, yang kekal, yang tidak bisa mati, yang tidak bisa menderita, gitu kan, bisa hadir di dalam bentuk manusia yang terbatas, yang bisa bertumbuh, berkembang, menderita, lapar, haus, dan mati. Bagaimana yang infinite bisa menjadi finite, yang immutable bisa menjadi mutable, yang impossible menjadi possible, yang immortal, Allah yang kekal, menjadi mortal man, manusia yang bisa mati. Bagaimana caranya? Apakah ada dua orang yang berbeda? Apakah Yesus Allah itu berbeda dengan Yesus yang manusia? Nah, seorang bernama Nestorius di tahun 400-an ya, dia berkata, pribadi yang menciptakan alam semesta itu adalah Sang Firman yang tadi kita bahas ya, anak. Dan pribadi yang dilahirkan Maria adalah Yesus manusia. Duanya ini bersatu tetapi mereka tetap berbeda. Artinya menurut Nestorius ada dua orang yang berbeda. Ada Yesus sebagai Allah, ada Yesus manusia. Dua-duanya nggandeng kayak disolasi, tapi ini dua orang gitu loh. Nah pertanyaannya Yesus itu ada berapa? Ada satu apa ada dua orang? Dan semua orang tahu Yesus itu cuma ada satu orang, satu pribadi. Ya, jadi kita sekarang dipertanyakan bagaimana caranya Allah dan manusia bisa ada di dalam satu pribadi yang sama gitu ya. Bagaimana caranya? Memang benar, yang tidak terbatas itu kodrat Yesus sebagai Allah atau natur atau hakikat Yesus sebagai Allah. Dan yang menderita, yang mati itu adalah Yesus atau naturnya Yesus sebagai manusia. Tetapi tidak ada dua pribadi, hanya ada satu pribadi. Sebagai sebuah ilustrasi ya. Ada seorang yang sangat lancar berbicara bahasa Indonesia dan Inggris ya, native Indo dan native Inggris. Orang ini memahami seutuhnya termasuk grammar-grammarnya dari kedua bahasa itu. Misalnya dia memang native dua bahasa itu. Dalam hal ini kita memahami ada dua bahasa yang lancar dia katakan, tetapi hanya ada satu orang dan bukan dua orang yang berbeda. Sama juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma ada satu pribadi, tetapi dia memiliki dua natur atau dua hakikat. Sebagai manusia dia bisa ngantuk, tapi sebagai Allah dia bisa menenangkan angin dan ombak. Sebagai manusia dia bisa lapar, tapi sebagai Allah dia bisa melipat gandakan ikan dan roti. Sebagai manusia dia bisa menangis karena kehilangan Lazarus, tapi sebagai Allah Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus kembali. Sebagai contoh, Yesus Sang Firman sebagai batang besi. Ya, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia diilustrasikan seperti besi yang kita kasih api. Kalau kita melihat besi dan api, jadi besi yang terbakar itu adalah satu. Tetapi di dalam satu itu kita bisa membedakan mana besi, mana api. Dua-duanya bersatu, tetapi tidak campur dan tidak terpisah. Nah, jadi kita paham. Yesus ketika jadi manusia itu sama seperti itu. Ya, bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan.
Nah, di dalam istilah teologinya dikatakan sebagai persatuan hipostasis atau hypostatic union. Tuhan Yesus hanya ada satu pribadi, tapi dia punya dua natur. Without confusion or change, tidak ada percampuran, tidak ada perubahan, not separation nor division, tidak ada pemisahan dan tidak ada perbedaan. Jelas, Yesus Sang Firman adalah Yesus yang sama dengan Yesus yang dikandung oleh Maria. Karena kedua kodrat itu dimiliki oleh satu pribadi yang sama, maka kita bisa katakan apa yang terjadi pada satu natur bisa kita katakan juga dilakukan atau dirasakan oleh natur yang satunya. Nah, kita stop dulu, kita lanjutkan dengan sebuah pengakuan iman Chalcedon. Iman ini mengatakan, kami mengakui bahwa Kristus Tuhan dan Putra Tunggal yang satu dan sama itu, hanya satu pribadi ya, dikenal dalam dua hakikat tanpa kekacauan, tanpa perubahan, pemilah-milahan, atau pemisahan. Perbedaan antar hakikat tidak dihilangkan oleh kebersatuannya. Akan tetapi karakter masing-masing dari kedua hakikat itu terlestarikan karena keduanya berada dalam satu pribadi dan satu hipostasis. Artinya tadi Yesus cuma ada satu, tetapi Yesus yang satu itu ya Allah, ya manusia. Makanya kita bisa bilang seperti ini. Secara teologi ya, kalau kita bahas doktrin Allah Tritunggal, apakah Allah bisa mati? Enggak bisa. God is immortal. Allah enggak bisa mati. Tetapi Christologically, nah kalau kita bahas Yesus yang adalah Allah ya, Yesus bisa mati enggak? Bisa. Yesus Allah bukan? Allah. Jadi Allah bisa mati? Bisa. Dalam konteks Yesus yang mati. Ya, yang mati kan natur kemanusiaan, tapi kan enggak hanya Yesus mati manusiaan terus misah itu kan enggak, tapi kan natur bersatu. Artinya kan kita bisa bilang Allah mati. Ya sama, yang disalib siapa? Yesus. Manusia apa Allah? Nah, sebagai Allah nggak bisa disalib. Tetapi kan Yesus yang disalib itu ya manusia ya Allah. Maka kita bilang Allah yang disalib. Tapi tentu kita harus paham yang disalib kemanusiaan, gitu ya. Theologically speaking, can God change? Apakah Allah bisa berubah? No, God is immutable. Allah itu tidak berubah. Tapi kalau kita bahas Tuhan Yesus, Christologically speaking, did God change? Apakah Allah itu berubah? Yes. Bisa dari kecil jadi besar gitu kan. Yesus dari anak-anak jadi orang dewasa. Theologically speaking, can God be tempted? No, God is impeccable. Apakah Allah bisa dicobai oleh iblis? Gak bisa. Ada ayatnya kan di Yakobus. Tapi kalau kita bahas Tuhan Yesus, did God experience temptation? Yes. Yesus mengalami penderitaan atau cobaan. Di mana? Di padang gurun. Theologically speaking, does God have a mom? Not eternally. Apakah Allah punya ibu? Nggak bisa lah. Oh, Allah itu sejak kekal. Nggak mungkin Allah punya ibu. Tapi kalau kita bahas Tuhan Yesus, apakah Maria itu menjadi ibunya Allah? Ya iya, karena Yesus yang adalah Allah itu lahir dari Maria. Gitu ya. Jadi kita harus paham, jangan tercampur-campur, tapi kita harus bisa membedakan. Apakah ini bertentangan atau kontradiksi? Tidak. Ini memang sebuah paradoks ya, sesuatu yang kelihatannya seperti pertentangan. Dan ini adalah misteri ya, dari sebuah karya inkarnasi Tuhan Yesus. Memang sulit dipahami, tapi kita harus paham ini. Kenapa? Karena ini berkaitan penting dengan keselamatan kita. Kalau kita tidak memahami ini, kita akan jatuh ke dalam kesalahannya Nestorius. Kira-kira dampaknya gini, kalau kita salah paham tentang ini. Siapa yang dilahirkan Maria? Yesus manusia misalnya, dan bukan Yesus sebagai firman. Siapa yang mati di kayu salib? Yesus manusia, bukan Yesus firman. Kalau kita paham seperti ini ya, paham yang salah seperti ini, maka kita melihat ada dua pribadi yang berbeda. Ya kan? Yesus sebagai manusia mati, tapi Yesus sebagai pribadi Allah kan nggak mati. Maka pertanyaannya, kalau Yesus yang mati itu hanya Yesus manusia, bukan Yesus Allah, kenapa kita harus berdoa sama Tuhan? Berterima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah beri pada kita. Kan yang mati Yesus manusia, bukan Yesus Allah. Nah, jadi kacau kan keselamatan? Makanya kita harus paham. Ketika yang mati itu adalah Yesus yang sama, yang adalah manusia dan Allah, maka ketika dia mati, kita bisa berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya, contoh dalam 1 Korintus dikatakan, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya,
Mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah tadi, Tuhan kok disalib. Tuhan nggak bisa disalib, tapi kalau kita paham, Yesus yang adalah Tuhan, yang manusia juga, maka ketika dia disalib, ya tidak salah kalimat ini. Atau dalam Kisah Para Rasul, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus, yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Allah kok punya darah? Wong Allah itu kan roh. Allah kok punya darah? Allah memang tidak punya darah. Nah ini apa? Ya karena Tuhan Yesus satu pribadi, ya Allah ya manusia. Makanya dia punya darah. Darahnya Yesus sebagai manusia, kita bisa bilang darahnya Allah ini. Ya sama. Karena Yesus yang adalah manusia, ya Yesus yang adalah Allah. Pribadinya sama. Gitu ya. Makanya kita bisa bilang itu kayak interchangeable gitu ya. Oke. Ada satu hal lagi yang harus kita pahami masalah ini. Dia memiliki dua kodrat yang berbeda. Yesus itu ya Allah yang manusia. Tetapi kita harus paham, Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Yesus itu bukan setengah-setengah gitu. No, tetapi dia fully God and fully man. Ya, dia full. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Masalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini kita sudah bahas sih, Yesus sebagai Allah, lalu dia jadi manusia. Nah, sekarang sebagai manusia kan dia mati dan bangkit. Nah, kita baca dulu dari pengakuan iman Nikea. Telah disalibkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita sengsara dan dikuburkan dan telah bangkit lagi pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus memiliki hidup yang taat dan tidak berdosa. Dan semuanya berpuncak pada karya kematiannya di kayu salib. Karena dia benar-benar jadi manusia, maka dia benar-benar disalib dan mati. Bukan pura-pura, bukan penampakannya yang mati, no. Benar-benar. Memang yang menderita sakit disalib adalah kemanusiaan Yesus. Tapi kodrat atau natur ilahinya juga ikut menjalani masa sengsara itu bersama-sama dengan kemanusiaannya. Mengapa Kristus mati bagi kita? Supaya kematiannya bisa menjadi hidup bagi kita. Dia mati supaya kita yang harusnya mati bisa menerima kehidupan. Dia mati untuk membebaskan manusia dari kematian dan dengan cuma-cuma bisa memberikan hidup yang kekal pada manusia. Karena begitu besar kasih Allah, maka dia mengorbankan anaknya supaya kita yang berdosa bisa menerima hidup yang kekal. Bapak Gereja Cyril, dia berkata, walaupun kepada Adam dikatakan, pada hari di mana kamu memakan buah itu kamu akan mati. Tapi kalau kita melihat di kayu salib, kita melihat, today you have been faithful. Hari ini kamu telah menjadi orang yang setia. Today will bring you salvation. Hari ini akan membawa keselamatan. Kalau kita melihat pada Tuhan Yesus, maka kita bisa diselamatkan. The tree brought ruin to Adam. Pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu membawa kematian, kebinasaan, kehancuran kepada Adam. Tetapi the tree of life, pohon kehidupan, yang mana? Ya kayu salib itu. Shall bring you into paradise. Membawa kita ke Firdaus. Fear not the serpent. Jangan takut kepada ular atau setan. Ya. He shall not cast you out. Dia tidak akan membuang kamu keluar. For he has fallen from heaven. Dan karena dia sudah jatuh dari surga. I say not to you, this day you shall depart. But this you shall be with me. Hari ini Allah tidak berkata kepada manusia, kepada orang percaya, kamu keluar dari Taman Eden. No. Tetapi Allah berkata kepada manusia yang mau percaya kepadanya. Hari ini, saat kamu percaya pada Tuhan Yesus, kamu akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kalau kita bicara konteks di kayu salib ya. Ya sama, kalau kita bicara mengenai kita sebagai orang percaya, ketika kita percaya pada Yesus, maka kita secara posisi sudah diselamatkan, sudah akan ada bersama dengan Tuhan Yesus. Melalui kayu salib, kita menerima keselamatan. Yesus Kristus mati di kayu salib menjadi korban pengganti bagi kita. Yang benar jadi salah, supaya kita yang bersalah bisa menerima kebenaran Allah. Yang suci jadi dosa, supaya kita yang berdosa bisa menerima kekudusan dari Allah. Yang mulia jadi hina, supaya kita yang hina bisa menerima kemuliaan Allah.
Melalui ketaatannya hingga di kayu salib, Tuhan Yesus mengalahkan dosa. Melalui kematiannya, Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Dan melalui kebangkitannya, dia mengalahkan maut. Seorang Bapak Gereja John Chrysostom, dia berkata, "Oh death, where is your sting? Hai maut, di manakah sengatmu? Oh hell, where is your victory? Hai neraka, di manakah kemenanganmu? Christ is risen and you are overthrown." Kristus telah bangkit dan kamu telah dikalahkan. Christ is risen and the demons are fallen. Kristus telah bangkit dan iblis-iblis telah dijatuhkan. Christ is risen and the angels rejoice. Kristus telah bangkit dan para malaikat bersukacita. Christ is risen and life reigns. Kristus telah bangkit dan kehidupan berkuasa. Christ is risen and not one that remains in the grave. Kristus telah bangkit dan tidak ada satupun orang mati, orang percaya yang tetap tinggal di dalam kuburan. For Christ being risen from the dead, karena Kristus sudah bangkit dari kematian, is become the first fruits of those who have fallen asleep. Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara yang telah mati terlebih dahulu. Sekarang, bagi orang Kristen, kematian bukan akhir. Kematian hanyalah pintu di mana kita bisa bersama dengan Allah selama-lamanya. Tapi, dan ini poin terakhir ya, kematian dan kebangkitan Yesus bukan akhir dari segalanya. Kristus naik ke surga dan dia akan datang nanti untuk yang kedua kalinya. Pengakuan iman Nikea berkata, "Dan telah naik ke surga serta duduk di sebelah kanan Bapa, serta dia akan datang lagi di dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati, yang kerajaannya tak akan ada akhirnya." Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri selama 40 hari sebelum naik ke surga. Sebelumnya kita membahas bagaimana Yesus turun ke bumi dalam pengertian menambahkan kemanusiaan pada dirinya. Dia tetap Allah, berada di surga, bersatu dengan Bapanya, tetapi juga di bumi bergaul dengan manusia. Kata naik serta duduk di sebelah kanan Allah Bapa artinya dia mengangkat natur kemanusiaan dan memuliakannya. Itulah mengapa nanti di langit dan bumi yang baru, orang percaya akan memiliki tubuh kemuliaan karena Kristus sudah bangkit dan naik ke surga. Kristus sudah menang. Itulah mengapa kita bisa masuk nanti ke langit yang baru dan bumi yang baru. Kemudian nanti, suatu hari nanti, Tuhan Yesus akan datang lagi yang kedua. Kedatangannya yang pertama terjadi saat dia menjadi manusia melalui kelahirannya dari Maria. Suatu peristiwa yang sederhana dan tidak diketahui oleh banyak orang pada saat itu. Tapi nanti kedatangannya yang kedua terjadi dengan kemuliaan yang dahsyat, sebab dia datang dengan para malaikatnya dan semua orang akan melihatnya duduk di atas tahta kemuliaan. Pada saat itulah Tuhan Yesus datang bukan lagi sebagai penyelamat, tetapi sebagai hakim yang akan menghakimi semua manusia. Semua manusia pada suatu hari nanti akan melihat Allah. Tetapi untuk sebagian orang, hal ini akan menjadi surga, karena Allah telah menjadi kesukaan hatinya. Tetapi bagi sebagian lainnya yang membenci Allah, yang hidupnya tidak mau mengikuti jalannya Allah, akan menjadi neraka. Bagi orang percaya yang diselamatkan, kedatangan Tuhan Yesus itu seperti matahari yang memberikan cahaya. Tapi bagi orang yang tidak mau percaya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali seperti matahari yang akan membakar dia. Setelah itu terjadi, maka kita akan masuk nanti puncaknya ke pesta perkawinan anak domba dan langit yang baru dan bumi yang baru. Disitulah kita akan bersatu dan bersekutu dengan Allah seutuhnya, bukan hanya sementara, tetapi selama-lamanya. Terakhir, kesimpulannya, kalau kita lihat gambar ini, teman-teman harus paham ya gambar ini. Yesus yang atas, seutuhnya Allah. Yang bawah, seutuhnya manusia. Kalau kita hapus salah satu, maka kita masuk ke dalam bidat atau ajaran sesat. Yesus itu fully God and fully human. Yang sisi kiri, satu pribadi. Yang kanan, dua natur. Yesus itu hanya ada satu pribadi, bukan dua orang yang berbeda, tetapi satu pribadi.
Tapi satu pribadi itu adalah Allah, ia adalah manusia. Jadi dia punya dua natur, sebagai Allah dan sebagai manusia. Tidak bercampur, tidak terpisah, tetapi bersatu. Nah, yang kita sebut tadi sebagai hypostatic union, persatuan hipostasis.